farmakokinetik dan farmakodinamik. Selanjutnya, mengapa ada keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi yang muncul? Nah, keterlambatan antara Cmax ini, konsentrasi puncak obat dalam darah, dan timbulnya efek antiinflamasi adalah fenomena yang umum terjadi dalam farmakologi, khususnya pada obat bekerja secara tidak langsung setelah mencapai sirkulasi sistemik. Beberapa faktor, yang pertama ada distribusi obat ke lokasi efek, itu setelah obat masuk ke dalam sirkulasi darah, membutuhkan waktu untuk berpindah ke jaringan sasaran, yaitu jaringan inflamasi. Yang kedua ada kinetika kerja obat dan mediator inflamasi. Itu sebagian besar efek antiinflamasi diperantarai oleh perubahan kadar mediator kimia seperti prostaglandin atau sitokin. Yang ketiga ada model farmakodinamik. Itu tidak semua obat menunjukkan efek maksimalnya bersamaan dengan konsentrasi plasma maksimal. Kadang efek baru muncul konsentrasi mulai menurun dari Cmax atau bahkan pada kadar yang lebih Pertanyaan kedua yaitu, berdasarkan studi farmakokinetik dan farmakodinamik, bagaimana cara menentukan dosis yang optimal untuk pengujian klinis? Penentuan dosis optimal obat didasarkan pada integrasi data farmakokinetik dan farmakodinamik. Prosesnya melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama, analisis hubungan konsentrasi efek. Data farmakokinetik memberikan informasi tentang bagaimana obat diabsorpsi, terdistribusi, dan dieliminasi. Sementara farmakodinamik mengukur bagaimana respon tubuh terhadap konsentrasi obat tertentu. Yang kedua, penentuan range terapi. Melalui uji praklinis dan fase awal klinis, identifikasi konsentrasi minimal efektif atau MEC dan konsentrasi maksimal aman atau MTC atau NOAEL pada target, dosis yang dipilih harus menjaga konsentrasi plasma dalam rentang ini untuk jangka waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, modeling dan simulasi. Dengan memadukan data farmakokinetik dan farmakodinamik, dikembangkan model matematis PKPD model untuk memprediksi regimen dosis yang menghasilkan efek optimal tanpa melewati ambang toksik. Yang keempat, validasi pada uji klinis. Dosis yang dipilih dari hasil simulasi ini kemudian diuji pada tahap klinis lebih lanjut untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya pada manusia. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Bagaimana hubungan FKFD ini dapat membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif? Hubungan antara FK dan FD sangat penting dalam pengembangan regimen dosis untuk memastikan terapi yang aman dan efektif. Yang pertama, ada individualisme dosis dengan memahami variabilitas FKFD antara pasien. Selanjutnya ada optimalisasi efektivitas dan minimasi toksisitas. Lalu ada pengembangan regimen berdasarkan durasi efek. Hubungan FKFD dipakai untuk menentukan interval antara dosis berdasarkan berapa lama efek farmakodinamik bertahan. Dan yang terakhir, pemantauan dan penyesuaian data FKFD juga digunakan untuk mengembangkan algoritma pemantauan terapi. Kesimpulannya, obat antiinflamasi dengan Cmax tinggi tidak selalu menimbulkan efek segera karena adanya keterlambatan distribusi ke jaringan dan proses biologis kompleks. Efek maksimal pada konsentrasi lebih dari Cmax menunjukkan bahwa kadar plasma tertinggi tidak selalu sebanding dengan efek terapeutik. Integrasi data farmakokinetik dan farmakodinamik diperlukan untuk menentukan dosis optimal yang efektif dan aman. Pemodelan FK atau FD berperan penting dalam merancang regimen dosis yang menjaga konsentrasi dalam jendela terapi, meminimalkan toksisitas, serta mendukung personalisasi terapi berbasis bukti. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.